Pengertian dari ICPC atau International Classification of Primary adalah sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh World Organization of Family Doctor (WONCA) pada tahun 1987. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan tenaga kesehatan di layanan primary pendokumentasian data pasien dengan cara sederhana. Dan struktur ICPC memungkinkan pencatatan alasan kunjungan pasien, diagnosa atau masalah kesehatan, dan intervensi atau tindakan medis. Contoh struktur ICPC yang A, General of Unspecific, yaitu umum dan tidak spesifik. A0.1, rasa lelah atau lemas. A04, demam. R, respiration atau pernapasan. R05 yaitu batuk. R74 yaitu pneumonia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data medis dengan mudah di dalam sistem informasi elektronik. Tata cara kodifikasi, intervensi atau tindakan. Yang pertama, tentukan intervensi atau tindakan. Apa yang dilakukan yaitu blood test. Yang kedua, lalu pilih rubrik 34 yaitu blood test. Yang ketiga, untuk mengisi kode DES atau minus karena tidak ada bab khusus yang sesuai, maka pilih kode A, maka kodenya menjadi A34. Tata cara kodifikasi diagnosa pasien. 1. Tentukan letrem yaitu tuberkulosis. 2. Buka buku ICPC di bagian alphabetic index. Pada abjad T yaitu tuberkulosis, maka ditemukan kode A70. 3. Untuk memastikan kode buka pada bab 1 abjad A, General and Unspecific. 4. Lalu pilih komponen 7 yaitu diagnosis atau penyakit. Diagnosis atau diagnosase dengan kode A70 tuberkulosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara kodifikasi pengobatan pada ICPC. Yang pertama, kita tentukan intervensi atau tindakan apa yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan yaitu adalah resep obat. Yang kedua, lalu kita pilih rubrik 30 yaitu medication prescription request renewal injection. Lalu untuk mengisi kode DES-nya, karena tidak ada bab khusus yang sesuai, maka kita pilih kode A, maka kodenya menjadi A50. ICF sebagai suatu kerangka berpikir dalam penanganan disabilitas. Klasifikasi ICF adalah pengorganisasian suatu gangguan dalam skema hierarkis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip taksonomi standar, yaitu body, functions, and structures, aktivitas, and participation, and environmental yang diklasifikasikan secara independen dalam setiap komponen. Kategori-kategori tersebut diatur dalam skema yang bercabang sehingga kategori tingkat yang lebih rendah membagikan atribut kategori tingkat yang lebih tinggi yang menjadi bagiannya, dan kategori tersebut saling berhubungan secara eksklusif. 2. Aturan dan tata cara kodifikasi ICF. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun diperiksa ke dokter karena tidak dapat berjalan sendiri. Evaluasi ICF. Diagnosis dari dokter sebelumnya cerebral palsy dan epilepsi. Cerebral palsy adalah kondisi medis akibat lesi atau cedera menetap pada otak yang masih berkembang, yang berdampak pada kontur gerak dan postur tubuh. Dilakukan evaluasi terhadap struktur dan fungsi tubuh, hendaya atau impairment, periventricular leukomalaxia, spastisitas otot subkulasi sendi panggul. Keterbatasan aktivitas. Anak tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan bantuan kursi
roda yang didorong oleh orang tua. Keterbatasan partisipasi. Anak sulit bermain dengan anak lain. Faktor personal, laki-laki usia 6 tahun. Motivasi latihan baik. Faktor lingkungan, fasilitator. Dukungan orang tua, adanya jaminan kesehatan. Barrier, status ekonomi rendah, sulitnya transportasi menuju ke rumah sakit. Yang pertama ialah ICF model. Yang pertama, kondisi kesehatan, cerebral palsy, epilepsi. Struktur dan fungsi tubuh. Periventricular leukomalacia, spastis otot, subluxasi sendi panggul. Dan yang kedua, keterbatasan aktivitas atau activity limitation, gangguan berjalan. Yang ketiga, keterbatasan partisipasi, kesulitan bermain dengan teman sebaya. Yang keempat, faktor personal, yaitu laki-laki usia 6 tahun, motivasi latihan baik. Dan yang kelima, faktor lingkungan, fasilitator dukungan orang tua, adanya jaminan kesehatan barrier, status ekonomi rendah, sulitnya transportasi ke RS. Tata cara kodifikasi struktur dan fungsi tubuh. Yang pertama, periventricular leukomalacia atau kerusakan jaringan otak. Buka buku ICF pada bagian One Level Classification, tentukan struktur tubuh atau body structure of the nervous system yang terdapat pada chapter 1. Selanjutnya, buka bagian Two Level Classification body structures pada chapter 1, yaitu structures of the nervous system. Maka terdapat kode structure of brain dengan kode S110. Lalu cross-check pada bagian detail classification with definition dengan kode S110. Kode untuk struktur otak adalah S110. Yang kedua ada spastisitas otot. Buka buku ICF pada bagian One Level Classification, tentukan fungsi tubuh atau body functions, neuromusculoskeletal and movement related functions yang terdapat pada chapter 7. Selanjutnya, buka bagian Two Level Classification body functions pada chapter 7, yaitu muscle power functions dengan blok kategori muscle functions, yaitu B730 sampai B749. Maka terdapat muscle power functions dengan kode B730. Lalu cross-check pada bagian detail classification with definition dengan kode B730. Kode untuk fungsi kekuatan otot adalah B730. Yang ketiga ada subluxasi sendi panggul. Buka buku ICF pada bagian One Level Classification, tentukan fungsi tubuh atau body functions, neuromusculoskeletal and movement related functions yang terdapat pada chapter 7. Selanjutnya, buka bagian Two Level Classification body functions pada chapter 7, yaitu stability of joint functions dengan blok kategori functions of the joints and bones, yaitu B710 sampai B729. Maka terdapat stability of joint functions dengan kode B715. Lalu cross-check pada bagian detail classification with definition dengan kode B715. Kode untuk stabilitas fungsi sendi adalah B715. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara kodifikasi komponen aktivitas pada ICF. Yang pertama itu adalah gangguan berjalan. Yang pertama kita buka buku ICF pada bagian One Level Classification. Yang kedua kita tentukan aktivitas, yaitu mobility yang terdapat pada chapter 4. Selanjutnya kita buka bagian Two Level Classification Activities and Participation pada chapter 4, yaitu walking dengan blok kategori walking and moving D450 sampai D469. Maka terdapat walking dengan kode D450. Lalu kita akan meng-cross-check pada bagian detail classification with definition dengan kode D450. Kode untuk gangguan berjalan adalah D450. Walking, moving along a surface on foot step by step so that one foot is always on the ground, such as when strolling, stuttering, walking forwards, backward, or sideways. Tata cara kodifikasi komponen faktor dukungan orang tua. Yang pertama, buka buku ICPC pada bagian On Level Classification. Dan yang kedua, tentukan faktor lingkungan,
yaitu support and relationship yang terdapat pada chapter 3. Dan yang ketiga selanjutnya buka bagian 2 level pada chapter 3 yaitu immediate family. Yang keempat, maka terdapat immediate family dengan kode E310. Dan yang kelima, lakukan cross-check pada bagian detail classification with definition dengan kode E310. Dan yang kelima, kode untuk dukungan orang tua adalah E310. 2. Jaminan kesehatan. Pertama, buka buku ICF pada bagian owner level kelas Trion. 2. Tentukan faktor lingkungan environmental faktor yaitu surface system and polycase yang terdapat pada chapter 5. 3. Selanjutnya buka bagian TIO level kelas Pition activities and participant pada chapter 5 yaitu Social Security Services System and Polycase. 4. Maka terdapat immediate family dengan kode E570.